Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ini yang belum diperlihatkan videonya, tolong di-on-kan videonya ya. Tio sama Aldi, masih belum terlihat wajahnya ya. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, Bu. Kabar baik. Sehat semua? Sehat. Sehat. Saya hitung hari ini yang hadir ada Valentina Kasih, Ratna, William Michel, Fitriani, Alensia, Natasha. Saya minta tolong sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, satu orang bisa membuka kegiatan kita hari ini dengan doa. Teman-teman, mari kita menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Mungkin semuanya bisa berada dalam posisi duduk yang nyaman ya. Aldi duduk saja mungkin supaya lebih nyaman. Kita akan belajar selama 80 menit ke depan. Jadi posisikanlah diri dengan nyaman, dengan baik. Sebelumnya saya mau tanya, kalian sudah sarapan belum ya? Sudah. Sudah. Tio sudah belum? Sudah, Bu. Ya, baguslah kalau sudah sarapan, artinya kalian sudah siap. Jadi bisa kalian masing-masing memperhatikan LKPD-nya sambil saya share screen untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan LKPD. Mohon diperhatikannya di layarnya, di layar kalian. LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Oke. Nah, ini Sudah, Bu. Ini adalah LKPD-nya. Kalau kalian perhatikan ada beberapa isian, mulai dari ketika saya mempresentasikan, nanti kalian perhatikan. Nah, tadi saya bertanya, apakah kalian sudah sarapan? Kenapa pentingnya sarapan? Sebenarnya saya bertanya karena kita hari ini akan belajar tentang materi pokok kita masih sistem pencernaan, tapi hari ini submateri kita membahas tentang zat makanan dan uji bahan makanan. Kita sudah bahas tentang pentingnya sarapan dan energi yang kita dapatkan dari sarapan itu. Nah, bisa dilihat di layar tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar, sepiring makanan, dan diskusi bersama guru, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan tubuh dengan lengkap. Jadi ini ada yang tahu? Kalau kalian lihat dari gambar itu, sarapan apa saya pagi ini? Yang Bu. Apa? Singkong. Kalian suka pucuk singkong tidak? Nasi Enggak, Bu. Iya, ini makanan khasnya Kutai Barat, pucuk singkong ditumbuk pakai sambal. Luar biasa sudah saya kalau saya menurut kalian dari gambar di samping apakah nutrisi harian saya sudah terpenuhi? Tidak ada jawaban. Baiklah, saya tanya lagi. Ada yang kurang nggak kira-kira untuk makanan menu harian saya hari ini? Apa yang perlu saya tambahkan di situ ya supaya nutrisinya terpenuhi ya? Makanan-makan kita itu, yang kita makan itu ada banyak sekali kandungan nutrisinya. Kenapa kita perlu makan nasi? Kenapa kita perlu makan pucuk singkong? Kenapa kita perlu makan ikan? Itu karena semua itu ada nutrisi yang terkandung di dalamnya. Bagaimana caranya hari ini kita bisa tahu nutrisi apa yang terkandung pada bahan makanan itu? Cara paling mudah sebenarnya ya kita bisa penelusuran informasi. Kalau kalian perhatikan modul, bisa diambil dibuka ya modulnya ya. Kalau kalian perhatikan di modul ada disebutkan beberapa jenis bahan makanan, sumbernya apa saja. Jadi bisa didapatkan dari kalian membaca literasi, bisa tahu sumber-sumber nutrisi
dari makanan yang kita makan itu. Tapi salah satunya selain dengan sebelum orang lain tahu bagaimana bahan makanan tersebut menjadi sumber dari nutrisi tertentu, mereka akan melakukan yang namanya uji bahan makanan. Jadi kita bisa melakukan uji bahan makanan untuk mengetahui nutrisi yang terkandung pada bahan makanan tertentu. Itulah yang hari ini akan kita lakukan secara berkelompok ya. Nah, ini salah satu caranya dengan uji bahan makanan. Saya belum bagi kalian secara berkelompok, tapi sebentar setelah menonton video ini mengenai uji bahan makanan, saya akan minta kalian diskusi. Tapi sebelumnya masing-masing, tolong kalian perhatikan LKPD-nya. Disiapkan LKPD dan alat tulisnya. Sudah siap? Sudah siap? Uji bahan makanan ini menggunakan 3 reagen. 3 bahan kimia yang akan digunakan untuk direaksikan pada bahan makanan. Nah, ini dia. Reagen yang pertama adalah Lugol. Lalu yang berikutnya ini adalah Biuret untuk menguji protein. Lalu yang ketiga ini Benedict digunakan untuk menguji adanya kandungan glukosa. Nah, ini alat dan bahan-bahan yang akan diuji, kandungan karbohidrat dan yang karbohidrat, protein dan yang lainnya. Di LKPD kalian sudah ada ya nama-nama bahan yang digunakan. Baik, ini uji pertama yaitu uji karbohidrat. Perhatikan tabel uji karbohidrat. Pertama, ambil dulu sampel dari saya. Berikutnya akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini ya. 9 orang hari ini. 1, 2, 3, 4, 8. 8 orang, jadi saya bagi jadi 2 kelompok. Tolong dari video tadi mengenai uji karbohidrat, kalian perhatikan LKPD di fase keempat. Istilah di titik-titik pada fase keempat. Kita fokus pada karbohidrat saja ya, karena video untuk uji protein dan glukosa tidak bisa ditayangkan, maka kita ke karbohidrat saja. Di bawahnya, tadi di awal pembelajaran saya sudah minta kalian untuk mengamati gambar bahan makanan, sambil kalian membaca modul yang telah saya bagikan. Bahan makanan yang ada pada gambar tersebut, yang kurang apa saja? Tolong kalian lengkapi. Bisa ya? Ada modulnya semua kan? Nah, setelah itu nanti kalian, saya minta buat sendiri menu harian. Tadi di gambar itu menunya saya. Saya tahu ada yang kurang di situ. Nah, saya minta kalian buat menu harian dengan gizi seimbang berdasarkan buatan dari kelompok kalian. Yang lengkap, di mana satu menu itu semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh ada semua. Bisa? Bisa, Bu. Oke, saya akan berikan waktu 15 menit untuk kalian diskusi. Saya akan masukkan ke kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Ya, Bu. Oke, sebentar. Halo, bagaimana? Apakah sudah berdiskusi? Belum, Bu. Diskusi dulu nih, Bu. Belum, Bu. Silakan untuk tabelnya, itu kan ada sudah warna-warnanya yang sudah ditunjukkan. Disimpulkan saja yang mengandung karbohidrat, bahan makanan apa aja. Disebutkan saja diisi titik-titiknya ya. Bagaimana kelompok 2? Saya lihat diskusinya luar biasa. Santuy. Diskusinya pakai bahasa tunjuk, nah apa? Yang penting ketemu solusi. Kelompok 1 tadi ada Alen, Fitri, Ratna. Minta tolong Alen. Alen bacakan yang mengandung karbohidrat apa saja. Lalu
Menu yang kalian susu bagaimana? Menu kalian? Oh, karbohidratnya. Yang lain mute dulu ya, karena nggak kedengaran suara Alen. Nah, silakan Alen. Kalau yang karbohidratnya, Bu, ada roti, kentang, nasi, beras merah, pasta gandum, dan ubi jalar. Kalau kelompok 2, nasi, sayur bening, ikan goreng, air minum, buah semangka. Oke, ada apa tadi? Ulangi, Nak. Ada nasi. Diulangi lagi, Tasya. Ada nasi, sayur bening, Nasi, sayur ikan bening. goreng, air minum, buah semangka. Saya akan ulas sedikit mengenai materi kita hari ini mengenai nutrisi. Saya akan share screen lagi. Mohon diperhatikan ya share screen-nya. Semoga kalian tidak ada trouble. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang saya minta kalian tadi diskusikan juga penelusuran untuk materinya dari modul. Zat makanan yang dibutuhkan tubuh itu apa saja? Yang pertama ada karbohidrat, ada lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Jadi 6 ini semuanya harus ada dalam makanan yang kita makan. Yang pertama kita bahas dulu karbohidrat. Nah, di gambar itu ada sumber-sumber karbohidrat. Ada yang bisa menyampaikan pada saya di antara anak-anak semua yang bisa menyampaikan apa aja yang dipelajari hari ini sih? Ada dapat ilmu baru nggak? Alen dong. Apa aja yang didapatkan hari ini? Kita ngapain aja sudah hari ini tadi ya? Fitri deh, Fitri. Alen malu kayaknya. Yang kita dapat itu dapat mengetahui bahwa banyak gizi-gizi yang membuat Ya. Bagaimana Fitri lanjutkan? ini apa tadi agar kita tahu mengetahui bahwa gizi-gizi itu penting dalam pertumbuhan. Iya, terima kasih. Jadi kita hari ini belajar tentang gizi-gizi ya. Bagaimana pentingnya nutrisi-nutrisi yang kita makan setiap harinya bagi tubuh kita. Nah, setelah ini saya minta kalian untuk mengisi. Saya sudah share ya di grup WA itu link untuk soal evaluasi, jumlahnya hanya 5 soal pilihan ganda. Tolong setelah pembelajaran ini ditutup, kalian bisa mengisi soal-soal tersebut ya. Sesuai dengan pelajaran yang hari kita terima, semoga nanti ada waktu untuk kita diskusi lagi untuk kurang dan lebihnya hari ini. Ada yang masih mau ditanyakan? Jika tidak ada, maka kita akan tutup pembelajaran hari ini. Saya minta satu orang yang tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Mungkin Fitri bantu mimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga pertemuan berikutnya kita bisa berjalan lebih lancar lagi. Kita akan lanjutkan materi berikutnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.